Hari ini akhirnya saya berangkat ke salah satu destinasi impian saya, Labuan Bajo. Sebuah tempat yang sering banget saya lihat di foto dan video. Dan kali ini, saya bisa langsung lihat dengan mata saya sendiri. Pagi-pagi saya sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Masih agak ngantuk, tapi rasa excitednya ngalahin semuanya. Suasana bandara seperti biasa, ramai, tapi setiap orang punya tujuannya sendiri. Dan buat saya hari ini tujuannya cuma satu, mengejar matahari di ujung timur Indonesia. Aku Labuan Bajo. Berapa lama perjalanan nih? 2 jam setengah. Saya naik AirAsia dan penerbangan ke Labuan Bajo biasanya sekitar 2,5 jam. Begitu pesawat lepas landas, saya lihat keluar jendela. Langit cerah, awan bergulung, dan pulau-pulau kecil mulai kelihatan di bawah. Indonesia itu emang luar biasa indah kalau dilihat dari atas. Beberapa jam kemudian, pesawat mulai turun. Dari jendela, saya bisa lihat laut berwarna biru kehijauan dan pulau-pulau kecil yang seolah mengapung di atas air. Itu momen yang bikin saya langsung terdiam. Akhirnya saya sampai juga di Labuan Bajo. Begitu keluar dari pesawat, udara di sini langsung terasa berbeda. Lebih hangat tapi segar. Bandara Komodo memang kecil, tapi suasananya santai banget. Dan yang paling saya suka dari sini aja udah kelihatan laut biru dan bukit-bukit hijau di kejauhan. Perjalanan dari bandara ke pusat kota cuma sekitar 10-15 menit. Sepanjang jalan saya cuma bisa senyum sendiri. Pemandangannya keren banget. Perbukitan di satu sisi, laut terbentang di sisi lainnya. Labuan Bajo itu kecil, tapi punya daya tarik yang luar biasa. Dan di hari pertama ini kami juga sempat mampir ke salah satu hotel terindah di Labuan Bajo, Ayana Komodo Resort. Begitu masuk ke area hotelnya aja udah langsung terasa vibes-nya beda. Desainnya elegan, pemandangannya langsung ke laut, dan semuanya terasa begitu tenang. Dari balkon kita bisa lihat matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Momen yang benar-benar susah dilupain. Kalau kamu cari tempat buat menikmati Labuan Bajo dengan cara yang lebih santai dan mewah, Ayana Komodo Resort ini wajib banget masuk daftar kamu. Hari kedua di Labuan Bajo dimulai dengan langit yang cerah dan udara yang segar. Pagi itu kami bersiap menuju pelabuhan, tempat di mana semua petualangan laut di Labuan Bajo biasanya dimulai. Hai guys, kita lagi nungguin di pelabuhan. Sebentar lagi kita mau naik ke kapal Gajah Putih. Begitu tiba di pelabuhan, suasana langsung hidup. Suara mesin kapal, orang-orang yang sibuk menyiapkan perlengkapan, dan aroma laut yang khas langsung terasa begitu kuat. Ada nelayan yang baru kembali dari melaut, turis yang sedang boarding ke kapal masing-masing, dan staf kapal yang ramah menyapa setiap tamu yang datang. Air laut di pelabuhan berwarna biru kehijauan, dengan pantulan sinar matahari pagi yang berkilau di permukaannya. Di kejauhan terlihat pulau-pulau kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Semua pemandangan itu bikin saya makin gak sabar, karena hari ini kami akan menginap di kapal Gajah Putih. Begitu kapal itu mendekat ke dermaga, langsung terasa auranya berbeda. Cat putihnya terlihat kontras dengan birunya laut, dan desain kayunya memberi kesan hangat dan elegan. Kapalnya nggak besar, tapi terlihat bersih, terawat, dan penuh karakter. Begitu naik ke atas kapal, hembusan angin laut langsung menyambut. Ada sensasi tenang dan bebas yang langsung terasa begitu kapal mulai bergerak perlahan meninggalkan pelabuhan. Pemandangan di sekeliling luar biasa, laut yang luas, pulau-pulau berbukit hijau, dan langit biru tanpa awan. Kapal Gajah Putih punya beberapa kabin yang nyaman banget. Meskipun kita berada di tengah laut, fasilitasnya lengkap. Ada kamar tidur, kamar mandi, area makan, dan dek luas di atas kapal untuk bersantai. Dan disinilah biasanya kami duduk menikmati kopi atau sekedar ngobrol sambil menikmati angin laut. Sepanjang hari kapal berlayar pelan melewati pulau-pulau indah di sekitar Labuan Bajo. Kami berhenti beberapa kali untuk snorkeling dan berenang. Airnya jernih banget, sampai ikan-ikan kecil dan karang di dasar laut pun kelihatan jelas. Makan siang disiapkan langsung oleh kru di kapal, dan rasanya luar biasa.
Makan sambil dikelilingi laut biru dan langit cerah, itu pengalaman yang gak bisa didapetin dimanapun. Menjelang sore, suasana berubah jauh lebih dramatis. Langit perlahan berubah warna jadi oranye keemasan. Kami semua naik ke dek atas, duduk diam, menikmati matahari yang tenggelam di balik pulau. Hening, damai, dan indah. Mungkin itu 3 kata yang paling tepat menggambarkan momen ini. Malam pun tiba. Lampu-lampu kapal menyala lembut, suara ombak jadi latar alami, dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Hari ketiga dimulai jauh sebelum matahari terbit. Masih gelap, sekitar jam 4 pagi, kami sudah bersiap di kapal. Udara laut terasa dingin dan tenang, hanya terdengar suara ombak pelan yang menyentuh badan kapal. Lampu-lampu kecil di dermaga mulai menyala, dan perlahan kapal bergerak menuju Pulau Padar, destinasi yang sudah saya tunggu sejak awal perjalanan ini. Siluet dari Pulau Padar mulai terlihat dari kejauhan. Bentuknya khas, dengan bukit-bukit tinggi dan lembah yang berkelok. Kami turun dari kapal dan pendakian pun dimulai. Dari bawah, jalurnya sudah kelihatan menanjak cukup curam. Tapi setiap langkah terasa berharga. Beberapa orang berjalan cepat, semangatnya tinggi untuk bisa dapat spot terbaik sebelum matahari terbit. Yang lain melangkah pelan, sambil sesekali berhenti untuk ambil napas dan melihat pemandangan di belakang. Dan memang, setiap kali menoleh ke bawah, laut biru dan pulau-pulau kecil mulai terlihat jelas seiring langit yang semakin terang. Setengah perjalanan, matahari mulai menunjukkan cahayanya, dari ungu ke oranye keemasan, lalu perlahan menjadi biru muda. Semua orang langsung mengeluarkan kamera dan ponsel, berusaha menangkap momen itu dari sudut terbaik. Ada yang duduk diam menikmati momen dalam hening. Ada juga yang berteriak kecil, gak percaya bisa melihat pemandangan seindah ini secara langsung. Begitu sampai puncak, semuanya terbayar. Pemandangan dari atas Pulau Padar benar-benar luar biasa. 3 teluk besar dengan gradasi warna laut yang berbeda-beda. Langit terbuka luas, dan matahari perlahan naik di balik perbukitan. Setelah menikmati sunrise yang luar biasa di Pulau Padar, kami kembali ke kapal dengan perasaan puas tapi masih penuh semangat. Tujuan kami selanjutnya tempat yang gak kalah ikonik, Pink Beach. Perjalanan ke Pink Beach gak terlalu lama, sekitar setengah jam dari Pulau Padar. Dari kejauhan saja sudah terlihat, pasirnya nggak putih, tapi berwarna merah muda. Cantik banget. Ternyata warna pink di sini berasal dari serpian karang merah yang bercampur dengan pasir putih alami. Saya memilih hal yang paling sederhana, duduk sambil menikmati segarnya air kelapa muda. Rasanya manis, segar, dan pas banget dengan angin laut yang sepoi-sepoi. Beberapa orang snorkeling, yang lain duduk di tepi pantai menikmati pemandangan. Kami kembali ke kapal untuk menuju destinasi terakhir hari ini, Pulau Rinca, rumah bagi hewan legendaris, Komodo. Perjalanan ke Pulau Rinca memakan waktu sekitar 1 jam. Di sepanjang perjalanan, suasana di kapal lebih tenang. Begitu sampai di Pulau Rinca, suasananya langsung terasa berbeda. Pulau ini lebih liar, lebih alami. Vegetasi yang kering dengan pohon-pohon rendah dan semak belukar. Begitu turun ke dermaga, pemandu lokal sudah menunggu kami, lengkap dengan tongkat kayu khas yang digunakan untuk berjaga-jaga kalau bertemu komodo. Sebelum masuk, kami diberi sedikit pengarahan tentang keamanan. Lalu perjalanan dimulai, menyusuri jalur alami di dalam kawasan Pulau Rinca. Dan gak lama di kejauhan, seekor komodo mulai terlihat. Tubuhnya besar, gerakannya pelan tapi mantap. Saat berjalan, cakar dan ekornya menimbulkan suara lembut di tanah kering. Melihat langsung hewan purba ini dari dekat rasanya luar biasa. Sedikit tegang, tapi juga kagum. Mereka adalah satu-satunya naga yang tersisa di dunia dan hanya bisa ditemukan di sini, di Indonesia. Pemandu kami bercerita tentang bagaimana komodo hidup di alam liar, berburu, dan bertahan hidup di iklim kering ini. Menjelang sore kami kembali ke kapal. Semua orang terlihat lelah, tapi wajahnya bahagia. Hari ini kami sudah melihat 2 keajaiban alam yang luar biasa. Keindahan Pink Beach dan kekuatan alam di Pulau Rinca. Dari pagi melihat matahari terbit di Pulau Padar, menikmati pasir pink yang unik,
sampai akhirnya bertemu langsung dengan Komodo di Pulau Rinca. Saya duduk di dek atas kapal, menikmati hembusan angin sore, sambil melihat matahari perlahan turun ke balik pulau. Hari yang panjang, tapi indah. Dan di momen itu saya cuma bisa tersenyum. Karena hari ini, Labuan Bajo benar-benar menunjukkan sisi terbaiknya. You say you don't know where you go, so come. The wind in your hair, birds keep flying. Tapi perjalanan hari ini belum selesai. Kapal kami menuju satu tempat terakhir sebelum malam, Pulau Kalong. Namanya diambil dari penghuni alaminya, ribuan kelelawar yang tinggal di hutan bakau di tengah laut. Satu persatu kelelawar mulai keluar dari balik pepohonan. Awalnya hanya beberapa ekor, tapi dalam hitungan menit jumlahnya jadi ratusan, bahkan ribuan. Memories of home. Ribuan kelelawar terbang di langit senja, bergerak serempak menuju arah barat. Siluet hitam mereka tampak kontras dengan langit oranye dan laut biru tua di bawahnya. Suara kepakan sayap mereka berpadu dengan suara ombak dan tiupan angin laut. Suara alam yang begitu menenangkan, tapi juga penuh keajaiban. Setelah beberapa hari hidup di laut, kami mulai terbiasa dengan suara ombak dan angin yang berhembus lembut di setiap pagi. Namun kali ini ada rasa yang campur aduk. Senang karena perjalanan ini luar biasa, tapi juga sedih karena sebentar lagi semua ini akan berakhir. Sebelum benar-benar kembali ke darat, kami masih punya satu tujuan terakhir, Pulau Kelor. Kami naik ke bukit kecil di Pulau Kelor. Jalurnya menanjak, tapi nggak terlalu panjang. Laut membentang sejauh mata memandang. Pulau-pulau kecil tampak bertebaran. Dan kapal kami terlihat tenang di bawah sana. Setelah turun, kami kembali ke kapal untuk terakhir kalinya. 3 hari di laut ternyata cukup untuk membuat kami merasa dekat dengan kru kapal, dengan penumpang lain, dan dengan laut itu sendiri. Saat kapal perlahan kembali ke pelabuhan, satu persatu kami mulai berpamitan. Ada jabat tangan, ada senyum, dan ada juga rasa enggan yang susah dijelaskan. Begitu kembali ke daratan, kami mampir ke rumah adat di Labuan Bajo, tempat para pengrajin lokal menenun kain tradisional. Dari benang-benang sederhana, mereka menciptakan motif yang kaya akan makna dan budaya. Setiap tenunan punya cerita, dan melihat prosesnya secara langsung bikin saya makin kagum pada kearifan lokal di sini. Sebelum hari benar-benar berakhir, kami sempat mengunjungi Gua Batu Cermin. Tempat ini unik, dinding batunya memantulkan cahaya matahari yang masuk lewat celah sempit di atas, menciptakan pantulan berkilau seperti cermin. Berjalan di dalam gua ini terasa seperti menutup bab terakhir dari perjalanan kami. Perlahan, gelap, tapi indah di akhir dengan cahaya menuntun keluar. 4 hari di Labuan Bajo. 4 hari yang terasa seperti melangkah keluar dari dunia yang biasa, menuju sesuatu yang lebih sederhana, tapi lebih bermakna. Saya datang ke sini untuk melihat keindahan alam, tapi yang saya temukan ternyata lebih dari itu. Dari suara ombak yang tenang di pagi hari, hingga hangatnya matahari sore di atas dek kapal. Dari tawa kru dan teman-teman baru di tengah laut, sampai momen hening di puncak Padar saat matahari perlahan terbit. Dan di akhir perjalanan ini saya sadar satu hal, bahwa keindahan bukan cuma apa yang kita lihat, tapi juga apa yang kita rasakan. Ketenangan, kebersamaan, dan rasa syukur yang tumbuh di sepanjang perjalanan. Terima kasih Labuan Bajo, untuk lautmu yang biru, untuk langitmu yang jujur, dan untuk setiap momen kecil yang akan selalu saya ingat. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tapi kenangan tentang tempat ini akan selalu tertinggal di hati.